Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama Aryansa. NIM saya 50118028. Di sini saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori-teori pusat pertumbuhan ekonomi. 1. Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator lain yang yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi berarti adanya peningkatannya. Oleh sebab itu, daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi berarti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pada awalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari adanya kenaikan pendapatan nasional. Akan tetapi, kenyataan yang muncul adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakat, baik antar daerah maupun di dalam suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas terjadinya peningkatan pendapatan nasional, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Adi Sasmita, pembangunan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga adanya suatu kondisi di mana masyarakat lebih berkeadilan dan peningkatan sumber daya manusia. Pendapat senada juga dikatakan oleh Todaro, yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan), harga diri, dan kebebasan untuk memilih. Menurut Todaro, pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pusat pertumbuhan. 1. Ketidakhomogenannya wilayah dalam suatu daerah, baik dalam jumlah penduduk, iklim, cuaca, bahkan fasilitas sosial dan ekonomi. Penyebabnya adalah daerah nodal dan spesial. Pada daerah nodal biasanya lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangnya, dikarenakan pada daerah nodal memiliki keuntungan aglomerasi ekonomi dan distribusi penduduk yang terpusat. Akan tetapi, tidak semua daerah nodal tersebut mengalami pertumbuhan secara merata, tetapi sering terdapat titik-titik yang menjadi pendorong perkembangan kegiatan daerah nodal yang dinamakan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk mempercepat peningkatan pendapatan, terdapat suatu keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat. Saya Nurdiati, NIM 5011800271. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Hadi.
Menurut Richardson, yang menyebabkan terjadinya pusat pertumbuhan dikarenakan adanya keuntungan aglomerasi yang didapat dari keputusan untuk berlokasi pada tempat yang terkonsentrasi. Keuntungan aglomerasi ini dapat karena adanya keuntungan skala yang besar dari antara lain fasilitas-fasilitas perbankan, sosial, pemerintahan, pasar, tenaga kerja, perusahaan, jasa-jasa khusus tertentu. Para pemilik modal akan lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah aglomerasi, sehingga menyebabkan industri-industri menjadi terpusat di daerah ini, terutama industri inti dalam skala besar. Industri inti mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Nomor 1, Regional A. Pusat pertumbuhan Medan, wilayah 1 dan 2, meliputi daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara. Pusatnya di Medan, Sumatera Barat. Riau, pusatnya di Pekanbaru. 2B, Pusat Pertumbuhan Jakarta, wilayah 345, meliputi daerah-daerah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, pusatnya di Palembang, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, pusatnya di Jakarta, Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak. 3. Regional C, Pusat Pertumbuhan Surabaya, wilayah 6, meliputi daerah-daerah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, pusatnya di Balikpapan dan Samarinda. Nomor 4, Regional D, Pusat Pertumbuhan Ujung Pandang, wilayah 789, meliputi daerah-daerah NTB, Sulawesi Selatan, NTT, Sulawesi Utara, pusatnya di Ujung Pandang, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, pusatnya di Manado, Maluku, Papua, pusatnya di Sorong. Namun, selain Verhoeven, terdapat beberapa orang lain yang berusaha untuk mendefinisikan apa itu growth fall. Antara lain, Doug DeVille mengenalkan tentang konsep kutub pertumbuhan regional, yaitu sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya. Mick Brown menyebutkan tentang suatu pusat pertumbuhan yang terdiri dari suatu kelompok industri yang saling berkaitan dan mendapat keuntungan ekonomi dari keuntungan lokasi. Nick Hall, growth fall merupakan suatu pusat kegiatan ekonomi di perkotaan yang mengalami pertumbuhan secara self-sustaining, dan sampai suatu titik pertumbuhan itu didorong keluar daerah pusat, terutama daerah-daerah yang kurang berkembang. Park growth fall adalah suatu pusat pengembangan yang umumnya dipresentasikan dalam suatu pusat perkotaan dengan di mana variabel pertumbuhan yang diukur berdasarkan pada ukuran populasi yang berupa pertumbuhan penduduk atau kesempatan kerja pada tingkat yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan regional. Laswin, pusat pengembangan adalah sekelompok industri yang besar yang mempunyai keterkaitan yang kuat melalui hubungan input-output antara leading industri di sekitarnya yang secara geografi membentuk kluster. Leading industri mendorong pertumbuhan ke seluruh sekelompok menginovasi dan tumbuh pada tempat yang lebih cepat daripada industri-industri
eksternal ke pusat. Gross B berusaha untuk menyarikan beberapa inti pengertian teori Growth antara lain suatu aglomerasi dari industri yang saling berkaitan, suatu aglomerasi spasial dari industri yang saling berkaitan yang mengandung suatu pertumbuhan industri propulsif atau industri yang bersifat mendorong. Baik, hanya sekian yang dapat kami berdua sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.